Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan saya di sini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu di dalam setiap kondisi dan keadaan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dimanapun kalian berada. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang Engkau curahkan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang boleh kami rasakan. Biarlah hari ini Tuhan dapat kami syukuri, seraya kami dapat menjadi berkat bagi sesama. Dan Tuhan, biarlah hari ini Tuhan kami dapat disemangati oleh firman-Mu. Dan biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan yang terus hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabarlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Matius 5 ayat 33 sampai dengan 37. Matius 5 ayat 33 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Allah, depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbeda kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan dan merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mendengar sumpah serapah, atau malah justru ya diri kita sendiri yang menggunakan kata-kata sumpah. Sumpah demi Tuhan, sumpah demi langit, atau sumpah demi apapun. Seringkali kita mendengar atau mengucapkan tersebut. Untuk apa tujuannya? Untuk menutupi kebohongan kita kah? Untuk menutupi kesalahan kita kah? Kalau jika demikian, jahat sekali kita. Kita telah membawa Tuhan untuk menutupi kebohongan kita. Tuhan yang tidak salah kok dibawa-bawa ke dalam kesalahan kita. Padahal Tuhan sendiri tidak pernah membawa kesalahannya demi manusia, demi Mamo, demi Sarah, istrinya Mamo. Tidak pernah. Kenapa kita yang sebagai manusia kok membawa sumpah serapah dengan mengatasnamakan Tuhan untuk menutupi kebohongan kita? Pasti setiap manusia yang melakukan demikian hidupnya ya akan mengalami sebuah masalah demi masalah, karena berkat Tuhan pasti terhalang. Orang yang suka bersumpah palsu, sumpah serapah, atau berbohong adalah pertanda bahwa mereka telah meremehkan Tuhan dan menganggap bahwa Tuhan tidak mendengar apa yang diucapkannya. Tuhan mendengar apa yang setiap kita ucapkan. Tuhan selalu mendengar loh. Jangan menganggap Tuhan tidak mendengar. Mereka lupa bahwa ada hukuman atas orang-orang yang tidak takut akan Tuhan dan melecehkan kemahatauan Tuhan. Di dalam Imamat 19 ayat 12 berkata, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Dalam Imamat sudah diingatkan. Bapak, Ibu terkasih, dalam firman Tuhan hari ini telah mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita jangan pernah bersumpah, apalagi bersumpah palsu. Jika kita telah terlanjur melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu tandanya telah melakukan sesuatu kesalahan atau
khilafan adalah lebih baik jika kita mengakui kesalahan itu dan cepat berbalik kepada Tuhan. Segeralah kita berlutut di hadapan Tuhan, di kaki Tuhan, untuk mengakui semua pelanggaran yang telah kita lakukan secara terperinci, dan kita betul-betul meminta pengampunan serta belas kasih Tuhan. Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang. Dia sungguh baik dan tidak pernah mengingat segala kesalahan kita. Ia tidak pernah menyimpan dosa dan kesalahan kita dan tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita. Sesudah dosa kita diampuni, maka kita telah menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru. Kita hidup di dalam kasih-Nya. Inilah yang juga diyakini oleh Paulus. Paulus menjadi seorang pelayan perdamaian dan rasul yang mewartakan kebaikan Tuhan, karena dia sendiri juga merasakannya. Paulus juga merasakan bahwa Tuhan begitu hebat dan sungguh penyayang. Merasakan kasih Kristus berarti hidup secara baru dan tidak ada lagi sumpah palsu. Banyak orang yang kini sering bersumpah tapi tidak melakukan apa yang dikatakan di dalam sumpah itu. Betapa banyak pejabat yang dihukum dan melanggar segala sumpah serapahnya. Pejabat naik sebagai menteri diberikan sumpah, tapi ya banyak juga yang melanggar. Jika kita demikian, tidak ada gunanya bagi kita bersumpah demi Tuhan jika kita tidak melaksanakannya. Yesus menuntut kita untuk berkata jujur. Jika benar ya katakan benar, ya katakan ya. Atau jika kita salah ya katakan salah, tidak ya tidak. Dan selebihnya berasal dari si jahat. Semoga kita terus bertahan di dalam kejujuran, walaupun situasi kondisi hidup kita menekan agar kita berbuat tidak jujur, berbuat untuk berkata tidak jujur, atau berbohong demi kepentingan sendiri. Marilah kita Bapak Ibu kembali mengingat Tuhan. Tuhan melihat dan mendengar apa yang telah kita sampaikan. Jangan pernah mengatasnamakan Tuhan untuk menutupi kebohongan kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali kami menggunakan nama-Mu untuk menutupi segala kebohongan kami. Kami seringkali menggunakan sumpah serapah atas mengatakan nama Tuhan untuk menutupi setiap kejahatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami dan ajarkan kami Tuhan untuk terus menjadi pribadi lebih baik, tidak menggunakan nama-Mu untuk menjadi garda terdepan untuk menutupi kesalahan kami. Biarlah kami mau berkata ya jika kami jujur, dan mengakui kesalahan kita jika kami salah. Biarlah Tuhan terus mengurapi kehidupan kami untuk menjadi lebih baik. Ya Tuhan, hari ini Tuhan kami juga hendak berdoa untuk setiap pribadi kami, keluarga kami, dan orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan senantiasa mengurapi mereka, memberikan mereka kesembuhan, memberikan mereka semangat, sehingga mereka dalam setiap penyakitnya dapat kembali pulih dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga untuk merasakan bahwa Tuhan begitu baik bagi kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang saat ini dalam proses menjalani kehidupan kami. Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan kami, usaha kami, ladang kami, peternakan kami Tuhan. Biarlah itu semua Tuhan dapat menjadi berkat yang boleh kami syukuri untuk mengarungi kehidupan ini. Dan inilah doa dan permohonan kami serahkan dalam kuasa tangan-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan hari ini. Sampai berjumpa di renungan harian berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.